Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Who lives in a pineapple under the sea? SpongeBob SquarePants! Absorbent and yellow and porous. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ryan Muparan Harahap dari Prodi Ekonomi Syariah dari kelas X 4. Ingin menyampaikan sebuah materi yang berjudul konsep harta dalam Islam. Poin pertama yaitu adalah harta dalam perspektif ekonomi Islam. Secara etimologis dalam bahasa Arab, kata harta diartikan dengan al-mal yang merupakan akar kata masdar dari lafaz Ibnu Mansur. Dalam lisan Al-Arab menjelaskan bahwa harta merupakan segala sesuatu yang sangat diinginkan oleh manusia untuk menyimpan dan memilikinya. Dengan demikian, unta, sapi, kambing, tanah, emas, perak, dan segala sesuatu yang disukai oleh manusia memiliki nilai kima. Ialah harta kekayaan. Harta juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang digradungi dan dicintai manusia. Al-muyul yang terjemahannya kecenderungannya mempunyai akar kata yang sama dengan al-mal, yaitu sesuatu yang hati manusia cenderung untuk memilikinya. Dan selanjutnya, bentuk dan jenis harta di dalam Islam. Yang pertama, barang bebas. Barang bebas adalah barang-barang yang tersedia dengan berlimpah dan setiap orang dapat memperolehnya dengan bebas dengan cara yang terlampau mudah. Yang kedua, barang ekonomi. Barang ekonomi adalah barang-barang yang penyediaannya relatif jarang atau langka. Untuk memperolehnya barang-barang tersebut, orang terlebih dahulu berkorban dan atau berjuang, sedangkan yang dikorbankan itu pada umumnya barang-barang ekonomi pula. Barang-barang ekonomi ini sebenarnya pada awalnya adalah sebagian besar barang-barang free good, tetapi untuk memiliki dan memanfaatkannya secara maksimal agar terdapat nilai tambah pada barang itu, maka membutuhkan pengorbanan atau biaya. Macam-macam kedudukan dan fungsi harta di dalam Islam. Yang pertama, berfungsi untuk menyempurnakan pelaksanaan ibadah yang khas, maldah. Sebab untuk beribadah diperlukan alat-alat seperti alat penutup aurat dalam pelaksanaan salat, pendaftaran, dan bekal untuk melaksanakan ibadah haji, berzakat, sedekah, dan hibah, wakaf. Yang kedua, untuk meneruskan kehidupan dari satu periode ke periode berikutnya. Yang ketiga, untuk menyelaraskan, menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan akhirat. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Bukanlah orang yang baik meninggalkan masalah dunia untuk masalah akhirat, dan yang meninggalkan masalah akhirat untuk urusan dunia, sehingga seimbang di antara keduanya, karena masalah dunia adalah menyampaikan manusia kepada masalah akhirat." Yang keempat, untuk mengembangkan dan menegakkan ilmu-ilmu, karena menuntut ilmu jelas membutuhkan biaya. Dan yang kelima, untuk memutarkan peran-peran kehidupan, yakni adanya pembantu dan tuan, adanya orang kaya dan miskin yang saling membutuhkan, mereka tersusunlah masyarakat yang harmonis dan berkecukupan. Dan yang terakhir, yang keenam, untuk menumbuhkan silaturahmi, karena adanya perbedaan dan keperluan. Misalnya Bandung merupakan daerah penghasil kain, Cianjur merupakan daerah penghasil beras, maka orang Cianjur membutuhkan kain akan membeli produk orang Bandung.
dan orang Bandung yang membutuhkan beras akan membeli produk orang Cianjur. Dengan cara begitu akan terjadilah interaksi dan komunikasi silaturahmi dalam rangka saling mencukupi kebutuhan. Di dalam harta ada dampaknya. Dampak harta halal dan haram. Status halal dan haram adalah hal yang asasi dalam ajaran agama Islam. Sesuatu yang awalnya bernilai positif bisa jadi berubah 180 derajat imbas dan nilainya karena perubahan status dari halal menjadi haram. Adapun sumber dan dampak harta yang halal telah dipahami secara jelas oleh mayoritas umat ini, seperti keberkahan dalam harta, kemudahan beramal saleh, pelipatan gandaan pahala, dan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, konsep kepemilikan dalam ekonomi Islam. Kepemilikan dapat juga diartikan dengan hak milik, dan dalam bahasa Arab tersebut sebagai hak mali, yaitu hak-hak yang terkait kehartaan dan manfaat, atau penguasaan terhadap sesuatu yang dimiliki. Hubungan seseorang dengan sesuatu harta yang diakui oleh Islam menjadikannya mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta tersebut, sehingga ia dapat melakukan tindakan hukum terhadap harta tersebut kecuali ada halangan syariah. Dalam kepemilikan, Islam bersikap pertengahan, yaitu berada di antara paham kapitalis yang berlebihan memberi hak pada individu dalam kepemilikan dan antara penganut paham komunis yang justru tidak mengakui kepemilikan individu. Sekian dari materi yang saya paparkan. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada salah kata, kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, nun, wal kalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.